Dalam beberapa pekan terakhir, ribuan personil militer Amerika Serikat bersama puluhan jet tempur canggih telah tiba di kawasan Timur Tengah, berpusat pada pengerahan kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Langkah ini tidak hanya mencerminkan penyesuaian postur kekuatan rutin, tetapi juga menandai respon strategis terhadap salah satu dinamika geopolitik paling tegang saat ini, yaitu ketegangan yang meningkat secara dramatis antara AS dan Republik Islam Iran. Ketegangan ini dipicu oleh situasi domestik dan kebijakan luar negeri Iran yang semakin memanas. Sejak akhir tahun lalu, Iran diguncang oleh protes besar-besaran atas kondisi ekonomi dan kebijakan politik yang represif, dan ribuan demonstran dilaporkan tewas dalam tindakan keras aparat keamanan. Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump telah memperingatkan Teheran bahwa kekerasan terhadap warga sipil dapat memicu respons yang lebih kuat dari Washington, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer jika hak asasi manusia terus dilanggar. Dalam konteks ini, pengerahan Theodore Roosevelt dan rombongan kapal pendukungnya berfungsi sebagai bagian dari arsenal diplomasi militer AS, upaya untuk mencegah eskalasi menuju konfrontasi langsung. Kapal induk ini membawa pesawat seperti F-A-18 Super Hornet dan jet siluman F-35C Lightning II yang mampu melakukan beragam misi, dari serangan presisi hingga pengintaian strategis. Ditambah lagi, ribuan marinir dan pelaut di atas kapal memastikan seluruh operasi berlangsung tanpa hambatan. Namun, konteks Iran membuat pengerahan ini jauh lebih sensitif daripada sekedar rutinitas rotasi angkatan laut. Teheran telah menanggapi peningkatan kehadiran militer AS dengan peringatan keras. Pejabat tinggi Iran menyatakan bahwa setiap serangan terhadap negaranya, tidak peduli skala atau karakter serangannya, akan dianggap sebagai perang total dan dibalas sekuat mungkin. Iran menempatkan angkatan bersenjatanya dalam status siaga tinggi menghadapi kemungkinan tersebut. Kekhawatiran ini muncul di atas latar geopolitik yang sudah kompleks. Sejak konflik Israel-Iran dan ketegangan di Teluk dipicu oleh beragam insiden, termasuk serangan udara dan ancaman terhadap fasilitas nuklir Iran, banyak analis menilai bahwa pengerahan kapal induk AS juga dimaksudkan untuk mendukung sekutu regional dan menahan potensi serangan oleh Iran atau kelompok proksi yang berafiliasi dengannya. Iran sendiri telah menunjukkan titik tekan strategis yang bisa memperburuk krisis. Mereka kerap menyebut kemampuan untuk menutup Selat Hormuz, jalur laut strategis tempat sekitar 20% minyak dunia diperdagangkan. Penutupan selat ini, meskipun secara ekonomi sangat merugikan semua pihak, telah disarankan oleh beberapa pejabat Teheran sebagai respons potensial terhadap tekanan militer atau ekonomi. Jika benar terjadi konflik berskala lebih luas, misalnya serangan terhadap fasilitas militer atau wilayah Iran, konsekuensinya bisa jauh melampaui dinamika bilateral AS-Iran. Iran memiliki ribuan misil balistik dan sistem drone yang berkembang, serta jaringan proksi di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman yang bisa menjadi aktor tambahan dalam konfrontasi. Hal-hal seperti ini berpotensi memperluas konflik ke wilayah yang lebih luas, bahkan mengancam jalur pelayaran global dan pasar energi dunia. Dalam kondisi ini, pengerahan USS Theodore Roosevelt bukan hanya tentang memperkuat kemampuan militer AS di laut, tetapi juga tentang mengelola risiko besar di persimpangan antara pencegahan, penegasan komitmen kepada sekutu, dan upaya menghindari perang terbuka dengan Iran. AS sedang berusaha menyeimbangkan antara menunjukkan kredibilitas serta kesiapan militer yang kuat sambil tetap menjaga ruang diplomatik untuk meredakan ketegangan yang berpotensi meledak. Ribuan personel militer Amerika Serikat didukung puluhan jet tempur canggih telah tiba di kawasan Timur Tengah. Pengerahan besar ini berpusat pada kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt, sebuah langkah yang menandai penguatan signifikan kehadiran militer AS di wilayah yang tengah diliputi ketegangan tinggi. Secara resmi, para pejabat pertahanan AS menyebut operasi ini sebagai bagian dari penyesuaian postur kekuatan rutin. Namun, waktu pelaksanaannya, di tengah meningkatnya eskalasi konflik, pergerakan amunisi dan ketidakstabilan regional menarik perhatian luas para analis militer dan pengamat geopolitik.
Banyak pihak menilai pengerahan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan sinyal strategis yang disengaja. USS Theodore Roosevelt merupakan salah satu kapal induk paling kuat dan berpengalaman dalam jajaran Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal raksasa ini berfungsi sebagai pangkalan udara terapung, mampu memproyeksikan kekuatan militer ke jarak ribuan kilometer tanpa bergantung pada pangkalan darat. Kapal induk ini tidak beroperasi sendirian. Ia didukung oleh kapal penjelajah rudal, kapal perusak berpeluru kendali, serta kapal logistik dan pendukung lainnya, membentuk sebuah kelompok serang kapal induk atau Carrier Strike Group yang dirancang untuk operasi lintas domain, laut, udara, darat, cyber, dan ruang angkasa. Di atas geladak kapal, puluhan pesawat tempur dari sayap udara kapal induk 11 berada dalam status siaga tinggi. Armada udara ini mencakup F/A-18 Super Hornet yang telah teruji dalam berbagai konflik, serta F-35C Lightning II, pesawat tempur generasi kelima yang menjadi tulang belakang keunggulan udara modern AS. F-35C memberikan kemampuan siluman tingkat lanjut, fusi sensor canggih, dan kesadaran situasional yang jauh melampaui pesawat generasi sebelumnya. Dengan kemampuan ini, pasukan AS dapat beroperasi secara efektif bahkan di wilayah udara yang diperebutkan dan dipenuhi sistem pertahanan udara musuh. Sementara itu, F/A-18 Super Hornet tetap menjadi platform serbaguna yang andal, mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan darat presisi, serta dukungan udara dekat. Kombinasi kedua platform ini secara signifikan meningkatkan kesiapan tempur dan fleksibilitas operasional kelompok serang. Mereka dapat beralih dari misi pencegahan ke respons tempur penuh dalam hitungan jam. Selain kekuatan udara, ribuan pelaut dan marinir dikerahkan bersama kapal induk ini. Mereka menopang seluruh aspek operasi, mulai dari penerbangan, pemeliharaan teknis, intelijen, hingga fungsi komando dan kendali. Tanpa mereka, mesin perang raksasa ini tidak akan bergerak dengan presisi yang diperlukan. Kehadiran personel dalam jumlah besar ini secara nyata meningkatkan kapasitas operasional AS di kawasan tersebut. Timur Tengah sendiri tetap menjadi kawasan yang sangat vital bagi keamanan global. Wilayah ini menampung jalur pelayaran strategis, selat-selat sempit yang krusial bagi perdagangan dunia, serta infrastruktur energi yang menopang ekonomi global. Gangguan sekecil apapun berpotensi memicu dampak ekonomi dan politik yang meluas ke seluruh dunia. Seluruh operasi militer AS di kawasan ini berada di bawah pengawasan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Para pejabat menegaskan bahwa pencegahan merupakan tujuan utama pengerahan ini. Kehadiran kelompok serang kapal induk dimaksudkan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, menenangkan sekutu regional, dan mengirimkan pesan tegas kepada pihak manapun yang berniat menguji batas. Kelompok serang kapal induk memberikan AS kemampuan respons cepat terhadap ancaman yang muncul, baik berupa serangan udara, misi pengawasan intensif, perlindungan jalur maritim, hingga operasi kemanusiaan jika situasi memburuk. Fleksibilitas inilah yang menjadikan kapal induk sebagai instrumen utama kekuatan global Amerika. USS Theodore Roosevelt sebelumnya telah beroperasi secara luas di kawasan Indo-Pasifik. Pengerahan ulang kapal ini ke Timur Tengah menegaskan jangkauan global Angkatan Laut AS serta kemampuannya untuk memindahkan kekuatan tempur dalam skala besar ke titik panas dunia kapanpun diperlukan. Para analis militer menilai bahwa pergerakan ini mengirimkan pesan strategis yang sangat jelas. Amerika Serikat siap, mampu, dan berkomitmen penuh untuk melindungi kepentingannya, serta menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Dalam situasi di mana ada sesuatu yang terasa rusak dan amunisi terlihat bergerak, kehadiran ini bukan sekedar simbol, melainkan peringatan yang tenang namun tegas bahwa setiap eskalasi akan diawasi dengan sangat dekat.